Halo, nama saya. Perkenalkan, saya Nisa Lestari. Saya Mira Salia. Saya Mira. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Riza. Yang pertama, farmasi sendiri melakukan kualifikasi dan itu merupakan aplikasi kesehatan reproduksi berbasis mobile yang membantu perempuan membuat siklus menstruasi, mengevaluasi kehamilan serta kondisi kesehatan reproduksi melalui pencatatan gejala harian dan penyediaan informasi kesehatan. Cara penggunanya yaitu aplikasi ini ditujukan bagi perempuan usia remaja yang dewasa yang melakukan siklus menstruasi atau infeksi mengalami kesehatan reproduksi dan mendapatkan edukasi kesehatan. Selanjutnya yaitu pertemuan evaluasi selanjutnya. Yang pertama, sistem untuk pengembangan aplikasi penyimpanan data sudah jelas sertifikatnya no. Yang kedua, kelas pengguna pengembangannya masih terdapat ketidak bahasa Inggris seperti recycle, vaginal discharge yang sulit dipahami oleh pengguna yang beragam bahasa Inggris. Sertifikatnya juga. Yang ketiga, pengguna pengembangannya tidak terdapat kompleks saat mengisi audio atau sampai pengembangan kesulitan dengan audio dan sertifikatnya juga. Yang keempat, ada konsistensi. Sebenarnya aplikasi menggunakan hasil kualitas panggilan dan berbagai alamat. Kelima, tidak ditemukan masalahnya signifikan. Sistem menggunakan teknik jalan bebas jika untuk sertifikatnya no. Yang keenam, pengenalan lingkungan. Namun dapat sulit ditemukan karena baru dalam untuk menggunakan semua jalan aplikasi untuk sertifikatnya dua. Yang ketujuh, fleksibilitas dan efisiensi. Daftar partisi sangat panjang sehingga tidak harus melakukan dengan untuk mengalami dalam proses. Yang delapan, sertifikasi promosi atau upah itu kemudian untuk juga menggabung indeks sertifikatnya dua. Yang sembilan, rekomendasi aplikasi telah menyediakan sangat yang informatif kepada dari kesalahan sehingga tidak ada yang berbeda dengan pengalaman yang dilakukan pemerintahnya sertifikatnya no. Dan yang sepuluh, apabila rekomendasi tidak ditemukan masalah aplikasi menyediakan pesan bantuan yang tersebut dilengkapi fitur pencarian dan pengembangan aktif sehingga tidak akan memberikan masalah informasi yang berlebihan sertifikatnya no. Selanjutnya, matriks prioritas masalah. Untuk masalah sendirinya yaitu masih ditemukan istilah bahasa Inggris recycle dan sebagainya yang dipahami pengguna awam. Meskipun dalam pengaturan yang berbahasa dalam bahasa Indonesia seperti bahasa Inggrisnya dan sebaliknya, sehingga tidak konsisten untuk sebagian juga frekuensinya sering terjadi dan beberapa kesalahan. Kedua, masalah sendiri tidak tersedia komponen yang sangat kecil memiliki awal, sehingga pengguna tidak dapat kembali atau memperbaiki proses dengan mudah. Sebaliknya juga frekuensi sering terjadi kualitas tinggi. Ketiga, respon menampilkan untuk memilih informasi untuk memilih hanya. Sebaliknya kedua, frekuensi sering terjadi kualitas tinggi. Nah, kontrol masih ditemukan mengenali dalam bentuk manual lalu kembali mengontrol aplikasi. Seperti dua, frekuensi sedang kualitas tinggi. Selanjutnya, tanya ulang. Kemudian selanjutnya kok jadi proses kita terakhir. Akhirnya menjadi terakhir. Pertanyaan sampai lengkap. Kalau saya akan menggunakan tutorial saja. Lalu yang ketiga adalah studi kasus SQL berbasis dengan jurnal dan website rasanya mencari kesadaran. Ada beberapa sumber yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah evaluasi komunitas yang ada di Selatoni, pada sekitar ada kelas 2, ini ada sedikit keterangan membantu berbasis Permenkes nomor 24 tahun 2022 untuk penulis di sumber data terakhir. Lalu yang kedua ada pemantauan kualitas sistem informasi, kualitas layanan, dan struktur organisasi terhadap kepuasan pengguna, sistem informasi manajemen rumah sakit dan karya daerah untuk penulis di sistem data terakhir. Lalu yang ketiga ada perancangan dari evaluasi sistem informasi manajemen dengan berdasarkan organisasi teknologi di puskesmas angkatan suku. Yang keempat ada implementasi kebijakan RE di puskesmas Semakal, Kota Banjarmasin tahun 2025. Yang kelima ada evaluasi penggunaan situs menggunakan
yang akan disampaikan oleh Miss. Baik, untuk rekomendasi selanjutnya yaitu temuannya keterbatasan infrastruktur, gangguan sistem puskesmas, gangguan jaringan, serta kapasitas SDM masih menjadi kendala implementasi SIMPUS dan juga RFM. Untuk rekomendasi perbaikan yang kami usulkan yaitu meningkatkan infrastruktur IT, mengoptimalisasi fasilitas jaringan, memperkuat kompetensi SDM serta melakukan pemeliharaan dan evaluasi sistem secara berkala. Untuk temuan yang kelima yaitu belum semua petugas puskesmas memahami sepenuhnya cara kerja SIMPUS atau puskesmas, sehingga penggunaannya belum konsisten antar petugas dan juga berpotensi menimbulkan kesalahan masyarakat. Untuk rekomendasinya yaitu mengadakan sosialisasi dan juga pendampingan rutin serta menyediakan panduan penggunaan sistem yang mudah dipahami bagi seluruh petugas. Yang selanjutnya yaitu studi kasus etika komunitas atau ML dan konsep dasar di data kesehatan. Yang pertama yaitu etika komunitas dan juga ML, di mana kami mengkaji implementasi program SDK dan juga pemanfaatan OEL atau ML dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Yang kedua yaitu konsep dasar di data kesehatan. Kelompok kami mengkaji penerapan big data kesehatan melalui platform Satu Sehat dan juga artificial intelligence atau AI berdasarkan dimensi ilmiah. Berikut daftar sumber yang kami gunakan. Terakhir, selanjutnya berbeda analisis etika, komunitas, dan ML, di mana untuk aspek yang analisis yang pertama yaitu platform dan juga fungsi utamanya, di mana temuan itu DHIS merupakan platform sistem informasi kesehatan berbasis web yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan juga menampilkan data kesehatan. Untuk aspek kedua yaitu contoh penerapan ML atau etika posyandu di Indonesia, di mana temuan itu mobile health dimanfaatkan untuk pemantauan pertumbuhan dan juga perkembangan anak sebagai upaya pencegahan stunting. Penggunaan aplikasi ini dipengaruhi oleh faktor penerimaan teknologi sehingga mendukung keberlanjutan pemanfaatannya. Selanjutnya untuk aspek manfaat bagi surveillance atau kesehatan masyarakat berbasis komunitas yaitu semuanya pemanfaatan ML mempermudah pemantauan pertumbuhan anak, pencatatan status gizi, penyampaian edukasi kesehatan serta membantu deteksi dini masalah kesehatan para kampus selalu datang ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya tantangan implementasi dan juga praktik terbaik. Untuk temuannya yaitu implementasi ML masih menghadapi kendala literasi digital, gangguan teknis aplikasi serta keamanan data. Keberhasilannya didukung melalui peningkatan keamanan data, pengembangan aplikasi, edukasi pengguna, dan juga kolaborasi berbagai pihak. Berikut eksplorasi data kami pada fitur web demo dan S2. Kalau kami menjelajahi 3 menu, yang pertama ada dashboard, di mana pada menu dashboard ini web demo dan S2 menampilkan ringkasan data kesehatan dalam bentuk grafik, peta, dan juga gambar pivot. Untuk menu yang kami jelajahi kedua yaitu data entry, di mana pada menu data entry ini digunakan untuk memasukkan data kesehatan secara digital dengan memilih fasilitas kesehatan, jenis laporan, dan juga periode laporannya. Untuk yang ketiga yaitu data visualizer, di mana pada menu data visualizer ini digunakan untuk menyajikan data kesehatan dalam tabel, grafik, maupun peta berdasarkan berbagai dimensinya seperti wilayah, diagnosis, jenis kelamin, dan juga kategori lainnya. Selanjutnya ada analisis konsep dasar big data kesehatan. Untuk dimensi yang pertama itu ada volume, di mana platform Satu Sehat mengintegrasikan data kesehatan masyarakat Indonesia termasuk rekam medis lintas fasilitas kesehatan yang akan berkembang menjadi pusat data kesehatan nasional. Implementasi artificial intelligence atau AI di rumah sakit juga membantu pengelolaan data pasien untuk meningkatkan efisiensi operasional. Untuk dimensi yang kedua yaitu curiosity, di mana pertukaran dan pengumpulan data kesehatan melalui Satu Sehat memungkinkan data dikelola secara lebih terperinci dan juga real time. Selain itu, AI mendukung pengetahuan real time serta analisis prediktif dalam pengambilan keputusan klinis. Untuk dimensi yang ketiga yaitu variety, di mana Satu Sehat menghubungkan sistem informasi atau aplikasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, regulator, penjamin, dan juga penyedia layanan digital. AI ini memanfaatkan data pasien serta data operasional rumah sakit dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya dimensi yang keempat yaitu veracity, di mana tantangan pemanfaatan big data ini meliputi kualitas dan juga akurasi data, privasi, etika, serta standarisasi teknologi. Implementasi AI juga menghadapi tantangan terkait privasi dan juga keamanan data pasien. Untuk dimensi yang terakhir yaitu value, di mana big data memberikan ruang berupa personalized care, pengembangan penelitian perawatan, dan juga perumusan kebijakan berbasis data. Implementasi AI meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien, pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan klinis, kualitas pelayanan, serta membantu mengurangi biaya operasional. Baik, selanjutnya analisis konsep dasar big data kesehatan. Aspek analisis penelitian yang pertama, sumber data dan teknologi yang digunakan misalnya EPS, IoT, Images, buat consulting. Temuan atau sintetisnya, sumber data berasal dari data medis elektronik dan data kesehatan yang terintegrasi melalui platform Satu Sehat yang menghubungkan sistem informasi atau aplikasi dari fasilitas
digital. Lalu data tersebut dimanfaatkan menggunakan artificial intelligence atau AI untuk pengelolaan data pasien, analisis prediktif, pemantauan gerakan, serta pengambilan keputusan klinis maupun operasional rumah sakit. Kemudian yang kedua, manfaat atau potensi pemanfaatan dari pengambilan keputusan klinis atau manajerial. Semuanya pemanfaatan didapat melalui kesehatan dari kemampuan membentuk personalisasi care, pengembangan penelitian dan perumusan kebijakan berbasis data. Integrasi AI juga membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien, pengelolaan sumber daya, lalu pengambilan keputusan klinis, analisis bahan penyakit, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi biaya operasional rumah sakit. Dan yang terakhir, itu etika aplikasi dan penanganan data yang dilakukan pada zaman tersebut. Semuanya tantangan yang dihadapi meliputi kualitas dan akurasi data, peningkatan kompetensi pengolahan dan manajemen data, privasi dan etika penggunaan data, standarisasi terminologi, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya tenaga ahli AI, serta perlunya regulasi yang mendukung keamanan data pasien dalam implementasi AI di rumah sakit. Baik, pemaparan materi telah selesai. Tunggu, kalau kami akan membuka sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan ini masih ada yang sebenarnya kelompok 3 yang pertanyaan. Menurut kelompok kalian, mengapa literasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi ML di masyarakat? Mengapa kelompok kalian memilih aplikasi Flow sebagai objek evaluasi itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk berdiskusikan terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Mengapa literasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi ML di masyarakat? Karena menurut kelompok kami, literasi digital itu sangat penting karena keberhasilan ML tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakatnya dalam menggunakan aplikasi. Jika literasi digital rendah, pemanfaatan ML menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukannya edukasi kepada pengguna agar implementasi ML ini dapat berjalan dengan baik. Mengapa kelompok kami memilih aplikasi sebagai evaluasi sendiri? Kelompok kami memilih aplikasi seperti itu karena kalau masalah soal kesehatan dan kemudian yang dilakukan perempuan, bahwa aplikasi ini juga menjadi sebagai hidup ini. Oleh karena itu, kami tidak sebagai evaluasi untuk mengetahui apakah standar dan tingkat yang dimiliki sudah mampu memberikan kesalahan, pelayanan efektif, presiden dan Baik, demikian pemaparan materi evaluasi sendiri yang telah kami lakukan meliputi penambahan teknologi untuk optimalisasi penggunaan bahasa dan penanganan operasional yang membuat sekali, serta penataan melakukan informasi ke dalam khusus. Diharapkan melalui perbaikan ini